Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Teman-teman sedulur pacitanku dimanapun berada, kembali lagi di podcast ini. Tamu yang sekarang ini istimewa karena jauh dari sana, dari gunung, tepatnya dari Desa Temon, Arjosari. Langsung kita undang untuk ke sini. Jadi langsung saja mungkin Mbak Mega dari Gula Aren Temon yang punya Gula Aren Temon ini. Mungkin bisa perkenalan, Mbak. Oke, terima kasih Mas Sultan dari tim Pacitanku. Sudah beberapa kali kita kolaborasi. Mungkin perkenalkan, nama saya Mega. Alamat RT 1 RW 4 Dusun Tenggar, Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Pacitan, Jawa Timur. Saya selaku owner dari Gula Aren Temon. Gula Aren Temon. Iya, Mas. Keren. Ini pesanan orang aja nih. Ini ukuran berapa, Mbak ini? Itu pesanan 2 kilo. 2 kilo. Iya. Emang boleh melayani pesanan kemasan itu mulai dari berapa? Mungkin kecil sampai dari ukuran untuk gula aren semut ini 100 gram sampai untuk kemasan 2 kilo juga ada. Untuk grosir kemasan 5 kilo sama 10 kilo. 5 sampai 10 kilo. Berarti Iya. yang ini berarti 2, 5, 10 ya? Iya, betul. Oke. Biasanya pesan yang ukuran besar kayak gitu emang mau dipacking ulang gitu paling enggak? Enggak, kalau yang ini pesanan untuk konsumsi pribadi. Oh, konsumsi Memang sudah pribadi. langganan. Oh, terus, udah langganan. Kalau misalnya kafe-kafe kayak gitu, pesan mungkin juga kalau besar. kafe lebih ke yang gula aren cair, Mas. Oh. Iya, karena galonan gitu. Enggak galon. Botolan seliter. Jadi mereka nakarnya juga gampang gitu. Hmm. Ada yang 1 liter, ada yang 5 liter. Berarti 1 sampai 5 liter. Tapi yang kecilnya juga ada juga. Ada juga. Paling kecil 500 mili. 500 mili. Iya. Sebenarnya kan udah dijelasin ya di video yang dulu itu ya. Iya. Tapi mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang belum lihat videonya. Untuk mulai itu sebenarnya belum lama Mbak ya sebenarnya untuk gula aren ya, jenengan. Untuk mulai usaha itu bulan Mei tahun 2020, Mas. 2020 iya, ya, maksudnya 2020. itu kan pas hitungannya pas pandemi lah ya. Iya, pertengahan pandemi. Oke. Pas susah-susahnya cari kerjaan. Oke, berarti emang pas kebetulan juga ya mungkin rangkuman doa sebelum-sebelumnya Iya, akhirnya iyalah. Betul. bisa ini Gula Aren Temon gitu. Sesimpel itu Mbak ya nama ini ya Gula Aren Temon, asli Temon gitu. Apa mungkin ada Iya, yang bisa memang dilanjutkan ibaratnya kalau untuk brand tuan Temon bahasa Jawa. Kalau diartikan mungkin temuan. Nah, kan gitu. Jadi Temon itu temuan kita. Dari gula aren yang biasanya cuma dijual sama petani bentuk-bentuk kepingan, dijual di pasar tradisional, terus kita kemas menjadi sesuatu yang bernilai jual lebih tinggi atau lebih. Iya. Oke. Tentunya dengan ditambahan ya, maksudnya kayak mungkin standarisasi mungkin bisa dibilang. Ya, memang awalnya dari beberapa petani kan ada beberapa tipe cara pembuatan. Nah, setelah kita trial, kita kemas, kita buat menjadi beberapa varian, gula aren semut, gula aren mini cube, gula aren cair, rasa jahe merah sama kopi aren. Nah, dari beberapa trial itu kan pasti ada kegagalan ya Mas, nggak semua langsung jadi. Nah, dari situ kita pilah-pilah, disortir mana yang memang dari petani itu gula aren kepingnya kurang memenuhi standar, pasti kita ajak evaluasi. Karena memang setelah kita pelajari ada satu titik pembuatan yang memang harus disamakan persepsinya. Oke, berarti ada quality controlnya ya? Iya, betul. Oke, berarti mungkin kan ada yang ngomong gitu, misalnya mau gula aren yang pasar terus dibungkus misalnya kayak gitu. Padahal ada step-step yang nggak dilakuin pas yang di pasar ya berarti ya, maksudnya kayak tadi quality controlnya ya. Karakter gula aren ini kan beda, tapi ada beberapa konsumen yang jeli. Kan beredar di pasaran ada gula aren, gula kelapa, gula tebu. Nah, bagi konsumen yang jeli dia paham, tapi terkadang ada yang konsumen gula aren diambilkan sembarang ya padahal ada karakternya tersendiri. Kalau ya gitu sih. Oke, kalau misalnya gula aren Temon tuh yang Mbak Mega amati itu seperti apa? Mungkin teksturnya atau kalau gula aren Temon ini tidak ditemukan di daerah lain, punya ciri khas yaitu dari deresan nira di bumbung. Dari petani memakai cacahan temu, Mas.
cacahan temulawak Oh, untuk itu. larunya. Hmm. Jadi memang benar-benar alami. Hmm. Aslinya gini Mas, dari Temon itu ada beberapa wilayah ibaratnya satu mbah ya, satu nenek moyang. Temon, Karanggede, Nawangan. Itu satu nenek moyang lah. Ya, Oke. cara membuat tuh hampir sama. mirip-mirip Iya, lah ya. hampir mirip-mirip lah. Cuma yang di Temon ini, yang di Dusun Tenggar itu lebih kuat. Aromanya itu lebih kuat. Mereka punya teknik tersendiri. Oke. Temulawaknya juga dari situ-situ aja ya? Iya, temulawaknya mereka tanam sendiri. Oke. Berarti ya bang dari situ aja Iya. gitu, muter-muter di situ aja bahannya ya. Betul. Oke. Berarti untuk apa, penderes ya? Iya, penderes. Penderesnya itu ya warga Untuk- sekitar iya. situ aja. Ibaratnya untuk pelaru atau pengawet di bumbungnya itu tadi kan pakai bumbung bambu. Iya. Nah, sempat ada di video yang Iya, kemarin ya. betul. itu ya. Kalau ya ada yang penasaran gimana buatnya, udah ada di video yang kita ngobrol langsung di pabriknya, langsung di Rumah. Temon, nah, di rumah produksi gitu. Terus yang ini termasuk salah satu yang unggulan ya, maksudnya yang ramai dibeli ini ya. Iya, gula Sebagai aren semut. pengganti gula pasir. Betul bisa sekali, dikatakan. ya. Oke. Kalau segini harganya berapa? Ini kemasan 2 kilo 100.000. 100.000 Iya. 2 kilo ya. Di yang mesin ini berapa kali? Maksudnya sebulan itu? Setiap bulan 3 kali. 2 kali 3 kali. 2 kali ya. 3 kali. Oh. Ini sering gawe teh berarti mungkin. Mungkin Tapi beliaunya kita- udah apa ya itu tadi mengganti gula pasir dengan gula Iya, aren iya. semut. Tapi anu ya, Bang, gula merah sebenarnya secara umum, mungkin gula aren juga dicampur banyu anget itu enak sebenarnya. Iya, betul. Oke. Iya, Mas. Gula semut. Kemarin juga kita lihat proses produksinya di rumah produksinya. Tapi walaupun sederhana ya, tapi nek saya sendiri kayak yo repot jadi nggak ngerti gitu. Sekarang kan bahan dari petani mentahnya kan tetap dicek ya. Iya. Kemarin kan ditata sing dari warna paling Disortir. gampang ya. Maksudnya sortiran itu dari warna ya. Mas? Dari warna yang terang terus agak keras itu bisa diolah jadi gula aren Gula semut. aren semut. Berarti paling gampang lihat itu dari warna sama teksturnya ya. Iya. Oke, kalau misalnya warnanya tadi merah Mbak? Agak Agak kekuning-kuningan. kuning-kuningan gitu. Dan teksturnya yang keras ya, bukan Iya. yang kadang langsung yang lembek itu susah. susah ya. Iya. Oke. Bisa tapi susah. Bisa susah daripada Terus harus- nanti kalau jadi itu teksturnya butirannya tuh lebih besar, warnanya cenderung hitam. hitam malah rapi ya Iya. didelok bareng. Oke. Oke. Gula aren temen berarti sekarang udah ini kemana aja Mbak ini? Kemarin lihat di story nih Mbak Mega wis tekan Jakarta bareng. Ya, beberapa reseller, Mas. Ya, itu tadi kita terkadang tuh punya usaha bisa besar karena reseller. Itu Berarti sih. open reseller juga Ya, ya? memang Berarti- dari awal usaha itu memang saya fokus ke reseller. Oke. Nggak bisa kita kerja sendiri, Mas. Oke, Pasti oke. harus kolaborasi. Sebaran resellernya udah sampai mana aja? Mbak? Paling jauh Lombok sama Riau. Lombok sama Riau. Iya, Kirimnya apa Mbak? Bis? pakai ekspedisi. Ekspedisi. Tapi tergantung permintaan konsumen. Misalkan Jakarta terus pakai bis ya kita layani. Tergantung sesuai request mereka. Nek apa ya kemampuan produksi ini gula aren teman Mbak? Misalnya di per bulan misal berapa Per bulan. kilo? Kalau per hari itu kapasitas kita 50 sampai 80 kilo. 50 sampai 80 Itu satu kilo. kelompok ya, Mas. Satu kelompok padahal Iya, kalau Mbak, misalkan gimana? ada permintaan, misalkan ya ini ada pihak luar mau kerjasama, misalkan membutuhkan kapasitas lebih besar, kita bikin kelompok baru. Tapi tetap rumah produksinya di tempat kita. cuma Jadi, khusus untuk melayani pesanannya iya, tadi ya. heeh. Sekarang dari berapa kelompok ini? Baru satu kelompok. Baru satu kelompok Iya. ya? Saya nggak berani bikin kelompok baru karena ibaratnya belum ada link pemasaran. Pasti kan petani dibentuk kelompok mau dikemanakan Mbak kita iya, kan benar, gitu. benar. Pastilah Mas. Sekarang petani juga nggak ibaratnya nggak seperti dulu. Pasti ada balik tanya lagi. Apa yang saya dapat? Mau dikemanakan Mbak kita? Pasti Oke, gitu. benar. Tapi kelompok yang sekarang ada berapa Mas? Kalau di berapa? database penderes 70, pengrajin 70. Kan itu suami istri Mas. Jadi ya total 140 orang. 140-an. Iya, di Oke, database. database.
Berarti sekarang sih tergabung di apa namanya Mbak? Gula Aren CP. Oh, Kalau nama kelompok taninya kelompok tani hutan Aren Lestari. Aren Lestari. Oh. Bermitra dengan kita Gula Aren Temon atau CV Temon Agro Lestari. Tapi sebenarnya ngomongnya ya sama-sama. Iya, sama. Maksudnya cuma biar ini untuk khusus pemasaran, Iya, betul. produksi satu Kelompok. untuk kelompok Iya. petaninya. Oke. Untuk kedepannya tuh ya juga pengen dari kelompok itu ibaratnya membuat kayak misalkan ada tamu dari luar gitu Mas, macam kayak agrowisata, pengen kayak apa sih Aren, pengen ada arah ke situ, cuma ya karena kita kurang ilmu ya Mas, jadi masih tahap belajar. Tapi ada arah ke sana ya? Ada arah ke sana. Oke. Tapi cocok Mbak kayak misalnya ini apa namanya? Wisata minat khusus ya. Rural engagement ya salah. Jadi yang nginep di warga baru nyewangi gitu ya. Oke, semoga iya lancar. Tapi dengar-dengar maksudnya kan gula aren kan pohon-pohon aren ya, maksudnya kan udah jarang ya. Kayak mungkin nggak sebanyak dulu. Itu juga namanya kan aren lestari apa juga nanam juga Mbak? Nah, nanam. Setiap tahun kita pasti adakan Mas. Karena memang setiap tahun juga kita dapat kuota bibit aren dari BPD Solo atau Dinas Kehutanan. Kemudian kita bagi ke kelompok. Ada juga yang kita kasih ke komunitas di luar kelompok tani yang memang berbiaya. Gitu ya. Memang kuotanya banyak sekali. Tapi naik depan memang banyak ya, naik di daerah teman ya. Maksudnya iya banyak. Oke. Kapasitas itu kalau dikumpulkan 1 bulan 1 sampai 1,5 ton. Kalau dikumpulin semuanya ya, itu padahal tetap ada yang ngejual ke pasar ya itu. Ada. Oh, berarti kalau itu di kelompok Injelengan tok ya, maksudnya 1 sampai 1,5 ton di kelompok Injelengan gitu. Oke. Di beberapa daerah Pacitan itu kan ada beberapa titik Mas yang memang pohon arennya masih dan banyak. Dan masih produktif juga ya? Iya, produktif juga. Ada kemarin beberapa petani Mbak Mega, ya di sini dibikin kelompok. Saya pengen, kalau saya pribadi pengen, cuma beban kita ngelingnya ini kemana? Iya, itu tadi saya sempat cerita sebelumnya. Tapi misalnya kan ada yang rasa kemarin kan ada pelatihan gitu, misalnya kayak ekspor kan belum tetap masih belum berani untuk kalau kadang kan yang pemesanan besar gitu kan ada yang kontainer-kontaineran gitu. Itu gimana? Kalau menurut saya sih ekspor itu masih nanti dulu ya. Masih gimana ya Mas? Kalau saya itu ibaratnya tergantung si produsennya. Kalau mau ekspor sih boleh, tapi kalau saya sih lebih kuat dulu di regional. Oh, bener-bener. Maksudnya di regional dulu kita kuat, nanti uang penduduk Indonesia lo 270 juta. Iya, bener sih Mbak. Peluangnya masih besar. Tapi kalau memang mindsetnya ekspor, ya bisa. Mungkin misalnya ada yang ngelingkan gitu misalnya. Tergantung, kalau kita sih oke aja, tergantung dari ibaratnya kualitas masuk ya harga. Biasanya kan orang kalau beli banyak kita ditekan Mas. Daripada kita sakit di badan ya mending penjualan di regional aja dulu. Oke. Itu kan malah kadang masih kewalahan kadang ya pas lagi banyak pesanan gitu ya. Betul. Oke. Pernah ada satu orang mesen itu berapa Mbak? Maksudnya perorangan ya? Itu sekali mesen buahnya itu pernah kecatat berapa Mbak? Satu orang pesan order 500 kilo ada. 500 kilo iya. Mbak? Itu di target 7 hari kerja. 7 hari kerja harus segera dikirim. Berarti hari ke-7 udah di sana apa? Iya, hari ke-7 dikirim. Baru dikirim. Oke. Soalnya kalau 1 hari kita nggak mampu ya. Kalau saya sih kalau ditanya pasti saya cerita apa adanya. Tapi sebelum biasanya kalau konsumen order skala besar pasti cek lokasi dulu Mas. Beliaunya pasti ini karena kan pesanannya besar ya. Kalau dulu tuh gitu, ke rumah produksi cek lokasi, bawa sampel, dicek, dirasain juga. Iya. Terus nanti jarak beberapa minggu itu calling balik. Iya, calling balik. Terus itu tinggal apa Mbak 500 kilo? Dia suplai untuk punya kayak toko bakery, kayak bakery ya. Tapi kemungkinan lanjut ya Mbak? Belum habis paling? 2 bulan sekali Mas. 2 bulan sekali? Ya. Berarti sekarang kemarin terakhir Desember. Oke. Desember. Udah lumayan juga berarti bisa dikatain ini ya,
udah langganan lah ya. Iya. Oke. 500 kilo sekali pesen. Iya, sekali pesan. 500 kilo ini gue cendol berang gelas, Bang. Mungkin misalnya tinggu sak kampus STKIP amare mahasiswane bagian. Lah ya kena gantus barang. 500 kilo. Oke. Tapi yang kecatat tadi ya, maksudnya 1,5 ton itu bulanan tuh rata-rata 1 sampai 1,5 Iya. ton ya. Oke. Kalau dikumpulkan dalam 1 bulan. Itu dengan berbagai macam kualitas ya. Apa yang kualitas terbaik itu yang 1,5 ton itu? Kalau misalkan itu ya yang kualitas yang bisa dijadikan gula semut. Itu ya? Iya. Oke. Berarti yang cara gampangnya misalnya saya yang awam ya. Karena yang jadi gula aren semut itu yang kualitas bagus, berarti pokoknya kualitas yang bagus asal dia bisa dibikin gula aren semut, yang varian semut, insya Allah itu udah bagus ya. Iya. Itu 1,5 ton. Kalau dikumpulkan dalam ya 30 hari kerja itu. 30 hari kerja ya. Oke, 30. Itu tentu nggak pas di awal-awal pasti ya masih nggak sampai segitu ya. Iya. Karena belum tahu ilmunya tadi ya. Betul. Oke. Terus semakin kesini kan, jadi petani yang awalnya mindsetnya, persepsinya beda-beda, Bisa sekarang jadi satu ya. pembuatan, cara pembuatan. Cara pembuatan ya. Toh juga bakal maksudnya tempat penjualan juga sama kan. Iya. Harganya sama ya pokoknya ya nek pengen penghasilan lebih ya berarti lebih banyak yang dideres ya. Iya. Tapi ya tetap dari petani itu meskipun mereka sekarang tuh sudah satu kualitas, ada keinginan juga sih Mas, beberapa petani yang memang mindsetnya tuh pengen maju, pengen belajar ke daerah luar. Gimana sih caranya ini aren supaya keluar niranya banyak atau gimana tuh mereka ada sempat usul. Tapi ya baru kami tampung dulu kan Mas, kita juga cari gimana caranya ini. Cari narasumber Atau juga ya. datangkan atau yang dari kita belajar ke sana. Gitu. Oke. Gula aren temon. Ya senang aja kalau ada petani yang proaktif lah ya. Maksudnya juga jadi dia aktif juga ya. Jadi enggak cuma deres saja enggak. Berarti misalnya ada yang enggak keseleksi, misalnya kualitasnya kurang, masih enggak bisa jadi gula aren semut misalnya, atau varian lain yang mengharuskan dia kualitasnya bagus. Itu larinya ke produk apa, Mbak? Gula aren cair sama gula aren mini cube. Gula aren cair sama gula mini cube. Gula aren mini cube itu kan dicairkan lagi, dicetak. Pakai cetakan khusus. Itu bisa ya? Bisa. Oke. Itu juga banyak. Berarti di luar 1,5 ton itu hitungannya itu? Masih 1,5 ton itu tadi. Oke. Akumulasi ya? Oke. Tapi sekarang rata-rata udah bisa kualitas baik semua ya? Insya Allah ya. Jadi memang gula semut ini memang yang gula pH yang bagus. Karena prosesnya kan di yang alat itu namanya. Iya, kristalitator. Oke. Terus ini produknya kemarin udah dipamerin di mana aja, Men? Kemarin di Surabaya. Iya, pernah Inapro tahun 2020. Kemudian Jatim Fair. Terus Dinas Kehutanan pada saat di provinsi juga dibawa. Biasanya itu baru itu di Jogja. Kemudian di bandara juga pernah pada saat acara Bapak Bupati sempat diikutkan juga. Oke. Tapi menarik ya, maksudnya kan kalau dilihat dari sejarah berdiri gula aren temon ya, maksudnya pas pandemi gitu. Iya. Bukti bahwa kita harus beli gitu. Ternyata kan Mbak Mega kan asli situ kan. Masa tinggalnya juga di Temon kan. Jadi penduduk desa lain gitu, maksudnya bisa ditiru gitu loh. Maksudnya nggak usah ya oke lah rezeki di mana-mana, tapi kan yang deket itu kita cari, misalnya yo buka opo lah duda opo ning desone misalnya kan. Intinya itu apa yang dibutuhkan sama masyarakat itu sih Mas, peluangnya. Simpelnya itu aja sih. Terus kalau jadi penjual tuh ibaratnya nggak perlu ilmu tinggi juga. Yang penting nyenengin konsumen tuh udah. Ilmunya gue nyenengin konsumen gitu, bener. Berarti nyediani apa sing di konsumen butuh ya. Terus kita senengin gimana caranya mereka tuh kangen sama kita, kangen sama produk kita. Oke. Karena Mbak, aku mau tanya Mbak, sekarang sing lihat story Mbak Ani sampean berapa Mbak? Story WA
Itu kalau ya 1.000 lebih Mas. 1.000 lebih. Iya. Mas. Berarti kuwabe mbok simpen Iya, ya. memang Saenae kontak mbok simpen. triknya Mas. seperti itu. bener. Jadi aku sampai heran ya teman-teman sedulur pacitanku. Jadi nek lihat story ini Mbak Mega itu wah kebiat iki. Kadang titik-titik ya. Tapi ada loh ingin. Wah, ini Mbak Mega berarti memang jangan meremehkan story WhatsApp Mbak ya. Iya. Kadang kan nenek kan kepancing wah aku email tuku gitu ya. Ya betul. Oke. Ya apa ya Mas? Hmm. Titik konsisten. Hmm. Ibaratnya berpacu sama itu kan. Hmm. Kalau sehari kita nggak posting sudah, orang kan lupa Bener. kan gitu. Oke. Tujuannya kita branding kan gitu. Oh, mbaknya terus konsisten. Enek terus. Berarti oke orderannya masuk terus. Memang iya, memang harus seperti itu. Kadang Kita misalnya, dipaksa kan, dipaksa seperti itu memang. Kadang misalnya nggak ada sing order hari itu, pokoknya kegiatan Iya tentang gula aren ya. terus ya Oke, konsisten. Jadi orang kan ingat, oh temon nih gula aren. Oh gula aren nih temon kan gitu. Bener. Cuma itu aja sih kuncinya. Oke. Tapi memang tak rasa nih kemarin ya. Tapi di sana bukan semut ya Mbak yang ada, malah Cute. tawon ya. Enggak. Oh tawon. Maksudnya bukan semut ini, maksudnya pas kalau misalnya teman-teman lihat video yang sudah tayang di YouTube ya, yang tentang gula aren temon ini, di sana itu ada semut tapi enggak lazim karena hitungannya itu kan pabrik gula ya biasanya. Iya. Itu sedikit, lebih banyak tawon daripada Tawon. semutnya. Itu apa memang karena karakteristik dari gula aren temonnya yang memang mungkin semut kurang suka atau gimana, Pak? Mungkin kalau semut memang nggak seberapa banyak ya pas Mas di lokasi, tapi kalau tawon berarti kan indikasinya kita memang banyak alami, gitu sih. Iya. Oke. Memang sering tawon. Kentut, Terus ya enggak sih. Kentut. Ya tapi kalau pas lagi awal-awal iya pasti ngentup, tapi lama-lama udah biasa. Terus kenalan. Maksudnya kan awal-awal ngentup, saiki enggak. Ya wis Apa sudah wis biasa biasa Mas. ya? Kan dia gerombol gitu di pojokan gitu sudah gitu. Ya wis dibiarin Nanti dia aja. mati sendiri. Kan nggak ada ratunya. Iya sih. Mati sendiri ya. Oke, benar. Oh, Ya sempat makanya, kaget sih kalau ada kunjungan, Mbak, kok banyak tawon. Kok Iya, ada Mbak, tawon gitu. di situ enggak Tapi apa-apa. Enggak gigi, maksudnya enggak ngentup ya. Maksudnya Enggak. aku ini pas Rono juga enggak Enggak ngentup terganggu. kan ya. Enggak. Ya, maksudnya kan nek misalnya badan kita panas kan dia ngentup kan karena kan sensor panas. Asal enggak apa ya enggak. Enggak Tapi pas ganggu. awal-awal ya mau ngentup ya. Iya. Tapi ya sekarang 1-2 ngentup ya biasa. lah. Biasa. Biasa. Paling cuma kayak gatel. Dulu sampai merah bengkak. Soalnya oke yang ngentup. Oke. Mas terapi loh, Mas. Terapi lebah Auto madu. kurus. Lebah madu loh. Oh, sehat ngono malahan. Terus berarti kan Mbak Mega kemarin pas sempat disinggung Mbak Mega urusannya dengan pihak luar. Ya betul. Penjualan terus wis pokoknya sing kerjasama gitu. Terus Mas Heri di bagian kapasitas produksi. Berarti sing ketemu Petani, ngurus iya sama jagoan desa desa gitu itu biasanya, nggih. Mas Heri ya? Iya. Oke. Bagi tugas, Bagi nggak tugasnya bisa juga? kerja sendiri. Tapi ada nanti beberapa petani itu yang 2 orang juga bantu kita produksi. Sama kalau misalkan ada dari penderes yang lokasinya agak dalam dibawakan. Oh, berarti ke sana Iya. jemput Iya. bola lah ya. Iya, Oke. Mas. Sementara berarti menerima gula aren dari penderes di wilayah Temon dulu, Mbak ya? Iya, fokusnya masih di situ, Mas. Tapi ada nggak maksudnya dari penderes dari daerah lain yang ya nembung misalnya Mbak daerahku juga diambil gitu? Ada ya? sempat 2 kecamatan itu kirim sampel. Mm-mm. Saya nggak bisa nolak ya Mas, nanti dikiranya kita nggak mau kerja sama. Nggih, monggo kirim sampel. Tapi saya nggak nyebutkan ya Mas kecamatannya apa, yang intinya setelah sampel di rumah produksi kita coba trial gula semut, saya video. Nanti dikiranya nggak di trial. Karakternya cenderung tidak bisa dibuat gula semut. Oke. Gitu.
Berarti tetap ngasih masukan ya? Iya, Jenengan. tetap. Nah, terus videonya saya kirim ke beliau, saya cerita gini-gini, tapi ya beliaunya enggak, ya memang menyadari setelah, ya intinya semua kan sudah tervideo ya Mas. Bukan kita yang mengada-ngada nggak mau nerima, saya kan jaga seperti itu. Tapi memang kenyataannya ya Seperti itu ya. tapi kedepannya saya nggak menutup kemungkinan kalau ada pihak luar tuh Nitip juga. mau kerjasama lah masuk ya. kerjasama, terus ada link pemasaran juga. Oke, gitu. Selama saling menguntungkan. Iya. Ya. Kita juga apalagi kan misal produksi gula aren kan apalagi sing deres kan. Iya. Resikonya kan juga besar kan. Jatuh misalnya kan. Apalagi kalau kita tuh welcome Mas, misalkan antar UMKM misalkan mau kolaborasi, kan saling branding sama branding. Kalau kafe itu kafe, iya, ada beberapa. Ketatat berapa? Di Pacitan 5 ya, iya. Udah wah saya langganan lah. Iya, 5. Yang lain mungkin ya pesan-pesanan. Pasti nanti kita juga ikut iklan kan. Ya kolaborasi ya. Ibaratnya kalau kayak UKM di Pacitan kan banyak. Misalkan ada pihak lain yang pengen inovasi produk pakai gula aren temon. Akhirnya sama-sama iklanin Iya. kan, karena produknya jenengan yo di produknya beliau, produknya beliau juga di jenengan juga. Oke. Hadirnya sosmed ini kan sangat berguna kan. Terus kalau kafe di mana aja Mbak? Yang udah buka Kopi Tanjung. Kopi Tanjung. Terus Coffee Fans Balarjo. Dopamin. Iya dopamin. Dekat panti sosial Weda ya dia. Say Story. Saya story juga. Oke. Terus, memang sama sih Say Story sama Kopi Tanjung. Iya sih satu ini. Terus satu ini Mas, Keep Cop. Oke. Berarti kafe lain ditunggu ya? Iya, ditunggu. Atau mungkin kerjasama. Oke. Saya tunggu. Berarti bentuk kerjasamanya ya supply, dapat prioritas supply gula aren ya setiap bulannya. Misalnya ya setiap kosong dikirim lah. Oke. Kesulitannya Mbak apa? Ya kesulitan bisnis lah ya. Mungkin sing wes gawe banyak mungkin terus ternyata nggak jadi gitu. Kalau kesulitan saya rasa kalau jadi sudah terjun di dunia usaha itu nggak 100% ngelihat kesulitan terus ya Mas. Ya ibaratnya kuat mental dulu di awal. Kalau mentalnya kuat, insya Allah kesulitan itu kita libas. Ibaratnya gitu, mental kuat. Terus kalau kesulitan pasti ada. Tapi apa ya kesulitannya? Masih lali ya sih. Kesulitannya gini. Ibarat kalau gula aren ini kan lebih ke gimana orang percaya sama gula aren tuh pasti pertanyaan konsumen gini, asli apa enggak? Bener, karena itu udah. Aku pernah lihat ini kok gula aren. Aku lali daerah Mbak ya. Ternyata itu bukan aren murni, jadi gula merah dipanasi. Ya bentuknya kan mirip kan? Ya, pas udah jadi kepingan. Yang banyak di pasaran kan kalau orang nggak gitu. Jeli sama. Pasti konsumen itu awal pasti asli apa enggak. Nah itu rintangannya di situ. Nah dari situ jadi mikir Mas saya, berarti saya nggak bisa ngiklan cuma produk aja. Di balik gula aren ini ada sesuatu yang harus saya up-kan kan gitu. Nah itu jadi konsep saya selama ini kan gula aren dengan petani dan penderes. Berarti semua diangkat ya karena semuanya untuk menunjukkan iki lho petani ini gitu ya. Dibalik kan zaman sekarang tuh orang lebih care ke story ya, cerita ya. Iklan cerita. Filosofi ini pola gitu. Gitu. Kalau cuma jual gula aren temon kayak biasa banget. Banyak lah. Maksudnya mungkin nek misal gula aren ya mungkin kalau temonnya kan di Pacitan ya. Mungkin gula aren banyak lah, tunggalnya oke lah. Terus ini Mbak. Berarti kan nek misalnya tadi kan dijelasin ya. Kalau misalnya mau ngitung omset dhewe ya tadi 1 sampai 1,5 ton kali dhewe gitu aja. Ben dihitung dhewe. Oke, sempat menarik itu yang jenengan katakan. Jadi kan kalau udah masuk ke dunia usaha itu nggak boleh baper ya. Nggak boleh baper. Jadi
ketika omongan alah mau gula aren tok apa to istimewane gitu. Sampe ini biasa wae. Ya memang. Ya awalnya 1 jam di awal memang ya Kalau manusiawi awal, ya, manusiawi orang tuh ya gitu tuh Mas, manusia itu cuma lihat hasilnya. Kalau Allah tuh kan lihat prosesnya kan gitu ya. Bener-bener. Tapi semakin kesini tuh kayak sudah kebal gitu Terus loh kebal Mas. ya? Iya, sudah. Kalau memang itu kritiknya nggak bersifat membangun, Terus tinggal ya. Tapi kalau kritik atau dia care sama kita untuk kebaikan kita, untuk produk kita ke depan, oke, terima ya. mau dia marah-marah ke kita tapi itu untuk kita bisa bangkit, kenapa enggak? Tapi kalau cuma kayak kritik enggak penting ya tinggal, buang-buang energi. Iya sih buang-buang energi. Ini tadi apa sih katanya? Awal terbentuk apa langsung bentuk kelompok gitu, Mbak? Enggak. Itu awalnya gini, Mei 2020 kita kan trial. Setelah jadi saya kemas pakai standing pots bening kalau nggak salah. Share di sosmed. Sekali share di sosmed kan masih sepi Mas, nggak ada yang tertarik. Ya baru cuma sekali. Ya terus ya itu tadi konsisten. Sampai sehari pernah 5 kali juga share ke Forjubel sampai gratis free ongkir COD tanpa minimal pembelian. Pernah itu. Awal pernah. Iya. Saya ibarat bahasa Jawanya tak belan-belani supaya orang tuh oke lah saya pesen gitu. Nah setelah jalan 4 bulan ya mungkin pihak dinas itu lihatnya di sosmed. Akhirnya beliau ke rumah produksi lihat cek, nah disarankan Mbak Mega bentuk kelompok tani supaya lebih maju ke depannya. Kalau individu kayaknya kurang pas. Nah itu mulai situ belajar gimana. Iya, diarahkan seperti itu ya oke. Terus saya juga kan nawarkan ke petani, ibaratnya ke masyarakat. Kalau masyarakat oke ya oke, kalau enggak saya kan enggak berani Mas maksa. Akhirnya awalnya berapa Mas petani sing masuk ke gabung di kelompok? Baru 20. Awalnya. Iya, 20. Karena yang 20 ini kan yang intens masukkan gula ke berarti yang sering masuk ini kan jenengan sampai follow up. Enggak, ini kita bikin kelompok tani biar lebih. Setelah 20 orang itu oke, mungkin ya dari getuk tular itu tadi ya Mas. Akhirnya oke semua. Nah, di bulan depan ini Februari kita mau ada program dengan BPJS Ketenagakerjaan Mas. Oh, berarti semua petani tercover BPJS. Nah, betul. Karena sempat ada kejadian bulan kemarin ada satu penderes tuh jatuh. Terus sakit. Jatuh sampai sekarang nggak bisa deres. Padahal penderes pekerjaannya itu pekerjaan utama. Nah, jadi kemarin kita kepikiran, terus saya ingat BPJS Ketenagakerjaan, saya follow up ke sana, alhamdulillah. Bisa. Iya, tapi masuk. Bulan Februari ini baru dimulai. Jadi 140 ini kita kumpulkan. Kita gabungkan kita ketemukan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Berarti jadi salah satu nilai plus kalau misalnya gabung di kelompok Arena Lestari ya. Iya. Jadi kalau kelompok di situ gabung di situ berarti udah include BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Oke. Jadi nanti kalau misalnya ada kecelakaan kerja itu kan kecelakaan kerja. Karena memang resiko tinggi kan Mas. Maksudnya itu kan ya pekerjaan kan. Iya. Deres. Apalagi kan nek gula aren sing di tebing-tebing kan tinggi-tinggi. Terus selama ini kan kalau orang desa nggak care kan namanya buat jaga-jaga juga. Oke. Terus berarti itu bisa jadi nilai plus juga, terus bisa ditiru sama mungkin usaha-usaha lain ya, kayak yang beresiko kan macam mungkin ya misalnya petani rumput laut kan yang di laut mungkin bisa juga niru juga ya. BPJS Ketenagakerjaan mungkin juga bisa jadi narasumber nanti. Mau ditanyain Mbak. Punya kontakin. BPJS itu di Ketenagakerjaan di Bapangan ya? Iya. Terus gimana? Ada regenerasi dari penderes? Generasi ada Mas. Regenerasi penderes ada. Jadi anak beberapa
yang di kelompok yang usianya di bawah 40 mulai tertarik gabung belajar. Enggak cuma anaknya, ada yang punya, Mbak, aku nih punya pohon aren kan gitu. Oke, Nanti nganggur. ya nanti apa kalau sudah bisa tak panen, iki aku tak sambil belajar sama bapak-bapak. Ada yang seperti itu. Oh, berarti dia sendiri yang mau? Iya, inisiatif, dan memang ya itu semua tergantung karakter orangnya sih Mas ya. Enggak bisa dipaksakan, tapi memang si Masnya ini memang semangat petaninya luar biasa. Luar biasa. Oke. Jadi ya kita dorong. Oke. Terus kabar Mbak, sentra ya? Ya. Itu betul. gimana sekarang? Itu berawal dari kemarin akhir tahun 2020 Disperindak tuh mengadakan 2020 atau 2021? 2020. 2020 ya? Iya. Oh, berarti udah setahun yang lalu lah ya? Iya. Oke. Itu mengadakan kayak apa? Pelatihan, bukan pelatihan sih. Satu konsep dari penderes sama pengrajin. Nah, setelah dari kegiatan itu ditawari gimana kalau di Dusun Tenggar Desa Temon ini dijadikan sentra aren. Kemudian masyarakat oke, yaitu Mas terbentuk Desa Sentra Aren yang nanti kedepannya untuk agrowisata itu tadi, kemudian untuk menjaga arennya biar nggak punah, kan gitu. Bener banget itu, karena yo pertama regenerasi dari orangnya juga, ya kan, masuk penderes itu ya misalnya kan udah nggak bisa manjat mungkin kan, yo mungkin sing biasanya bisa 4-5 bumbung, kalau udah tua 2 mungkin kan, harus regenerasi itu. Terus sentra mungkin ya salah satu bentuk perhatian pemerintah juga, ya, buat biar kalau misalnya nyari gula aren sama Pacitan nih ada arennya tuh kan, nggak setiap daerah ada kan Mas. Oh enggak ya? Iya. Enggak semuanya bisa tumbuh baik ya Mas? Bisa, cuma kan sudah langka itu tadi. Oke. Terakhir nanam berapa gula aren Mbak? Tanam. Kemarin dapat bibit 8.000. 8.000 udah tertanam semua? Sudah. Kemarin juga sudah kolaborasi dengan komunitas lain. Ya, alhamdulillah. Oke. Tiap tahun pasti kita ada. Itu sampai bisa dipanen itu berapa lama tuh? Kalau yang bantuan bibit itu kan bibit aren lokal Mas. Itu puluhan tahun. Tapi kita sudah trial yang bibit unggul dari Kutai Timur. Jadi 5 tahun insya Allah sudah bisa keluar nira aren. Oke. Mungkin siapa tahu dari pihak lain atau komunitas lain yang menginginkan bibit aren bisa yang kontak. Unggul bisa langsung kontak. Beli apa kontak ya? Kalau yang bibit dari Kutai Timur itu beli Mas. Kita datangkan juga. Oke. Iya benar. Oke, sudah panjang pembahasannya. Maksudnya dari proses, terus mungkin kalau misalnya ada yang kurang lengkap untuk melihat penasaran prosesnya, mungkin bisa dilihat di akun Mbak Mega di Gula Aren ya. Gula Aren Temon aja kayak sing logonya kayak gini udah ada. Terus kalau enggak di videonya Pacitanku sama Gula Aren Temon kemarin kita sudah sempat bikin video ya untuk sebenarnya lebih ke jagongan sih, tapi kita sisipin dengan proses-prosesnya, petaninya, ngambilnya, manjatnya juga. Mungkin lebih kalau untuk closing gimana Mbak Aren? Mbak Mega, prospek nggak sih Gula Aren? Prospeknya, kalau prospek kedepannya sangat bagus Mas, karena trennya masyarakat tuh ibaratnya makan nggak hanya asal kenyang, tapi memilih makanan yang sehat. Itu sih. Jadi prospeknya tuh target pasarnya masih sangat luas. Masih banyak bisa digarap, terus membuka untuk kolaborasi. Iya, yang mau gabung jadi reseller monggo. Oke, boleh. Jadi monggo, ini ada peluang bisnis nih. Kita langsung belajar ke peluang cuan. Nah, jadi langsung belajar aja ke Mbak Mega, langsung ke Gula Aren Temon. Udah diawali, jadi ora perlu ribet-ribet survei pasar lagi lah intinya. Nah, wis enak nih, tinggal kita beradu di produknya. Oke. Terima kasih Mbak Mega. Terima kasih sudah Mas. datang dan sudah mau jadi narasumber jauh-jauh Kudanan Barat. Oke, ini jangan kapok ya. Enggak. Oke. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami, dari saya atau dari Mbak Mega. Sekian.
Sampai jumpa di video podcast Kertas Kosong selanjutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan di-share ke teman-teman yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.